Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Perkenalkan, nama panjang aku Sonia Octavia Margareta, bisa dipanggil Kak Sonia atau Kak Nia. Aku dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Angkatan tahun 2021. Pada kesempatan sore ini, kakak bersama teman kakak yaitu Mbak Jihan akan menyampaikan materi utama kita yaitu tentang KIP kuliah. Apa sih itu KIP kuliah? KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. KIP kuliah memberikan pembiayaan sebagai berikut. Pertama, pendaftaran KIP kuliah tidak dikenakan biaya alias gratis. Kedua, bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Meliputi UKT dan UKA. Itu semua gratis apabila kalian diterima melalui jalur KIP kuliah. Yang ketiga, ada bantuan biaya hidup per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Dan untuk UNER sendiri adalah 1.250.000 per bulan. Ini biasanya dicairkan 6 bulan sekali ya teman-teman. Jadi totalnya ada 1.250.000 dikali 6 bulan ada totalnya 7.500.000. Peserta KIP kuliah tahun 2022 adalah lulusan SMA atau sederajat tahun 2022, tahun 2021, atau 2020 yang belum menjadi mahasiswa. Untuk kuota KIP kuliah, dalam 10 tahun terakhir, jumlah mahasiswa tidak mampu yang menerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jadi sekarang ini totalnya ada 1.052.445 orang penerima KIP kuliah. Di sini kakak akan jelaskan sedikit grafik. Untuk tahun 2010 sampai dengan 2019 namanya masih bidik misi. Sedangkan pada tahun 2020 sampai saat ini 2022 pada masa kepemimpinan Bapak Jokowi, bidik misi ini diubah nama menjadi KIP kuliah. Permisi Sonia. Selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Apa sih perbedaan dari bidik misi atau KIP kuliah dengan KIP kuliah merdeka? Sonia, ini PPT-nya masih ada di slide 1 gitu. Maaf, gimana Kak? Oh iya, ini mungkin bisa diulang lagi buat share screen-nya, Kak Sonia. Oke, aku coba share screen ulang ya. Oke. Apa sudah kelihatan? Iya. Ya udah, Kak. Bisa? Ini masih di slide yang pertama, Kak Sonia. Maaf ya teman-teman, aku ulang dari slide pertama mungkin. Suaranya udah jelas kok. Bisa langsung lanjut ke... Oke, maaf sebelumnya aku ulang dari awal ya. KIP kuliah. Apa sih itu KIP kuliah? KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. KIP kuliah sendiri memberikan pembiayaan sebagai berikut. Pertama, pendaftaran KIP kuliah tidak dikenakan biaya alias gratis. Baik kalian masuk jalur SNMPTN, SBM, atau bahkan ada juga yang menggratiskan biaya pendaftaran apabila kalian masuk di jalur UM. Yang kedua, bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Maksud di sini bebas dari biaya pendidikan yaitu bebas dari UKA dan UKT. Yang ketiga, bantuan biaya hidup per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Dan untuk UNER sendiri adalah 1.250.000 per bulan.
Untuk pencairannya sendiri ini biasanya dicairkan 6 bulan sekali. Jadi total ada 7.500.000 per semester. Peserta KIP kuliah 2022 adalah lulusan SMA sederajat tahun 2022, tahun 2021, atau tahun 2020 yang belum menjadi mahasiswa. Untuk kuota KIP kuliah sendiri, dalam 10 tahun terakhir, jumlah mahasiswa tidak mampu yang menerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jadi sekarang total ada 1.052.445 yang penerima KIP kuliah. Oke, aku jelaskan sedikit tentang grafik di sini. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, bidik misi ini, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 masih disebut dengan bidik misi. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertransformasi menjadi namanya KIP kuliah. Bisa dilihat pada grafik ini jumlah penerimanya meningkat hingga ditargetkan pada tahun 2022 mencapai 200.000 mahasiswa yang menerima KIP kuliah. Kemudian, apa sih bedanya bidik misi atau KIP kuliah dengan KIP kuliah merdeka? Untuk bidik misi atau KIP kuliah sendiri bisa dilihat perbedaannya melalui pertama, besaran biaya hidup. Pada bidik misi, besarannya seragam yaitu sejumlah 4,2 juta per semester. Sedangkan pada KIP kuliah merdeka, besaran biaya hidup variatif dari 4,8 juta sampai dengan 8,4 juta per semester. Jadi bisa dilihat kalau dibandingkan dengan bidik misi, KIP kuliah merdeka ini jauh lebih fleksibel dan lebih tinggi besaran biaya hidupnya. Kemudian dilihat dari faktor yang kedua ada besaran biaya pendidikan. Pada bidik misi ini seragam yaitu 2,4 juta per semester. Sedangkan pada KIP kuliah merdeka besaran biaya pendidikan disesuaikan berdasarkan usulan kampus dan akreditasinya. Jadi biaya pendidikan ini langsung disalurkan kepada perguruan tinggi masing-masing tanpa melalui kita. Sedangkan bantuan besaran biaya hidup ini disalurkan 6 bulan sekali atau per semester. Selanjutnya, apa aja sih fasilitas KIP kuliah? Di sini ada 3 fasilitas. Yang pertama ada biaya pendidikan, yang kedua ada biaya hidup, dan yang ketiga ada biaya pengelolaan. Untuk biaya pendidikan sendiri diberikan secara langsung ke rekening perguruan tinggi setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima program KIP kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi. Jadi biaya pendidikan ini biasanya kalian pernah dengar istilah uang pangkal. Nah, itu kalau kalian lulus dengan KIP kuliah, kalian gratis uang pangkal dan UKT. Untuk yang kedua ada biaya hidup. Bantuan biaya hidup diberikan secara langsung ke rekening penerima program KIP kuliah tiap semester untuk membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan namanya waktu studi. Di sini biaya hidupnya kalau di UNER sendiri tadi sudah disebutkan kalau per semesternya ada 7.500.000 yang cair. Yang ketiga selanjutnya ada biaya pengelolaan. Bantuan biaya pengelolaan diberikan secara langsung ke rekening perguruan tinggi, negeri, dan LLDI KTI yang digunakan untuk membantu biaya. Pertama, kedatangan bagi penerima program KIP kuliah yang berasal dari luar provinsi. Misal nih, kalian kan dari Semarang, mau milih UNER. Nah, itu kan dari Jawa Tengah ke Surabaya. Pada akun KIP kuliah di kipkuliah.kemendikbud.co.id pada menu transportasi, misal kalian isi kira-kira 200.000. Nah, bisa saja kalau di ACC, nanti per bulannya kalian dapat kiriman bantuan biaya pengelolaan yaitu sejumlah 200.000 sesuai yang kalian isikan di akun KIP kalian. Yang kedua ada hidup sementara penerima program KIP kuliah dan atau C pelaksanaan program KIP kuliah di perguruan tinggi dan LLDI KTI. Selanjutnya ada persyaratan penerima KIP kuliah. Di sini akan dibacakan oleh teman kakak yaitu Mbak Jihan. Kepada Mbak Jihan dipersilakan. Nah, baik, terima kasih Kak Sonia, terima kasih Kak Panji.
Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jian Arunsari, biasa dipanggil Jihan, dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga dengan program studi aquaculture. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung ke materinya aja ya, yaitu persyaratan penerima KIP kuliah. Nah, pasti teman-teman udah penasaran ya, apa aja sih persyaratan penerima KIP kuliah? Nah, yang pertama yaitu peserta itu memiliki kartu Indonesia Pintar. Nah, ini pasti kalian nggak asing lagi ya. Waktu di SMA kan udah ada, waktu sekolah udah ada KIP ya. Nah, itu bagi yang sudah mempunyai KIP itu sudah bisa mendaftar KIP kuliah. Nah, kemudian yang kedua yaitu berasal dari program Keluarga Harapan. Nah, ini juga merupakan ini bisa dibuat untuk mendaftar KIP kuliah ya teman-teman. Yang ketiga yaitu pemegang KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Mungkin di beberapa anak udah mempunyai ini ya. Kemudian yang keempat yaitu mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Nah, yang terakhir yaitu mahasiswa dari keluarga yang masuk ke dalam desil kurang atau lebih 4 di DTKS. Nah, bagaimana jika tidak memenuhi salah satu dari kriteria di atas, Kak? Apakah boleh mendaftar KIP kuliah? Nah, next. Nah, ini ya teman-teman, jadi tetap dibolehkan asal memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali. Paling banyak itu 4 juta rupiah setiap bulannya, atau pendapatan kotor gabungan gaji orang tua atau wali dibagi jumlah anggota itu paling banyak Rp750.000. Tidak boleh lebih ya. Next slide. Halo Kak Panji, apakah bisa di slide? Nah ini pembiayaan KIP kuliah. Nah ini ada beberapa jenis ya. Nah yang pertama yaitu sarjana, itu maksimal 8 semester. Nah apakah jika nanti lulusnya bisa 7 semester, apakah beasiswanya masih berlaku Kak? Tidak ya teman-teman. Jadi beasiswa KIP kuliah akan berhenti saat kalian tidak dinyatakan sebagai mahasiswa karena udah lulus. Jadi otomatis beasiswa akan berhenti saat kalian udah lulus. Nah, kemudian apakah jika kuliahnya ini lebih dari 8 semester, apakah masih dibiayai oleh KIP, beasiswa KIP kuliah? Jawabannya tidak ya. Karena beasiswa KIP kuliah sendiri untuk program sarjana atau S1 itu maksimal pembiayaan yaitu 8 semester. Jika kalian lulus lebih dari 8 semester, maka untuk semester sisanya kalian akan membiayai kuliah sendiri ya. Nah, yang kedua yaitu diploma 4. Nah, diploma 4 ini maksimal juga 8 semester, kurang lebih seperti S1. Dan yang ketiga yaitu diploma 3. Nah, diploma 3 ini maksimal 6 semester ya untuk pembiayaannya. Kemudian diploma 2 maksimal 4 semester dan diploma 1 maksimal 2 semester. Nah, ini ada program profesi. Nah, untuk dokter maksimal 4 semester. Ini yang bawahnya nggak kelihatan, Kak. Mungkin langsung bisa di slide. Nah, sampai di sini jika teman-teman ada pertanyaan, silakan disimpan ya. Nanti bisa ditanyakan di akhir sesi waktu tanya jawab. Nah, ini ada daftar website penting. Mungkin teman-teman bisa screenshot atau ngefoto buat ngecek data diri kalian, apakah terdata di DTKS atau tidak. Nah, mungkin udah Kak, next slide. Nah ini manual buku pendaftaran KIP kuliah, ini bisa diakses di kuliahan.com. Mungkin teman-teman bisa ngefoto buat manual booknya. Ya, next slide Kak. Nah ini yang terakhir, ini ada sedikit kata-kata mutiara ya. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege sebagai makhluk berilmu, maka jangan biarkan kesempatan itu terbuang dengan sia-sia.
Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan ruang, saya kembalikan ke Kak Lili selaku MC.